bertobat dengan taubatan nasuha, wajib hatinya menyesal terhadap dosa maksiat yang pernah dia kerjakan di masa lampaunya. Yang kedua adalah al-iqla'u an-dzanbi, bahwasanya dia sejak bertobat kepada Allah, sejak beristighfar kepada Allah, hatinya ada keinginan yang sangat kuat, tekad yang sangat kuat, tidak akan kembali mengerjakan dosa maksiat yang sudah dia pernah kerjakan di masa lampau. Yang pertama, wajib hatinya menyesal terhadap dosa di masa lampau yang pernah dia kerjakan. Yang kedua, hatinya bertekad, berkeinginan sangat keras, sangat kuat, tidak akan lagi kembali mengulang-ulang dosa maksiat yang pernah dia kerjakan di masa lampau. Yang ketiga, pada jamaah sekalian, maka sepanjang hidupnya, sisa umur yang Allah berikan kepadanya, kesehariannya diisi dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, diisi dengan taat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai kapan? Sampai datang ajal menjemputnya. Sejak dia kembali kepada Allah dengan taubatan nasuha, sejak itu dia putuskan dengan dosa, dengan maksiat semaksimal mungkin. Dia terus mengisi setiap harinya, terus dengan kebaikan, diisi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, diisi dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini orang termasuk orang yang sudah bertobat kepada Allah dengan taubat dan nasuha. Jadi harus 3 syaratnya dipenuhi. Namun pada jamaah sekalian, bila berkaitan dengan hak-hak manusia, maka ditambah lagi 1 persyaratan di sampingnya 3 tadi. Apa? Bila berkaitan dengan manusia, misalnya dia pernah menggunjing saudaranya, maka wajib dia memohon maaf kepada saudara yang pernah dia gunjing. Subhanallah, pernah bicarain tetangganya, pernah bicarain saudaranya, pernah membicarakan aib kerabatnya misalnya, maka saat taubatan nasuha, ini orang wajib minta mohon maaf, minta redhonya dari orang yang pernah dia gunjingnya. Atau berkaitan dengan harta, berkaitan dengan uang, maka wajib ini orang di samping 3 syarat tadi, wajib mengembalikan uang yang dia ambil dari orang-orang yang dia zalimi. Contohnya misalnya koruptor. Koruptor itu tidak bisa taubatan nasuha dengan 3 hal saja. Wajib dia mengembalikan uang itu ke negara. Kenapa demikian? Karena dia adalah menzalimi uang rakyat lewat kerjaan jabatan yang Allah murahkan kepadanya. Jadi inilah di antara hal-hal yang harus kita ketahui seputar hal yang menyelamatkan seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan bertobat, taubat dan nasuha. Silahkan dari para jemaah sekalian yang ingin bertanya. Ustaz, bertanya. Melanjutkan tadi yang Ustaz bicarakan yang terakhir, apa namanya, misalkan ada korupsi gitu ya. Koruptor ya. Kalau ini di apa, musola gitu Pak Ustaz. Nah di musola ini kan sekarang ada dana dari pemerintah tuh Pak Ustaz, boti ya. Nah udah gitu ada sekretaris, ada ketua, ada bendahara. Kebetulan suami saya sekretaris, bagian nyatet-nyatet gitu, terus surat-surat untuk ke kayak di sini di Islami kita daftar. Nah terus akhirnya uang boti keluar tuh Pak Ustaz. Nanti kalau uang boti keluar, suami saya suka dikasih tuh Pak Ustaz. Nah apa itu termasuk uang korupsi apa gimana Pak Ustaz? Iya. Jadi bukti itu diperuntukkan untuk apa dulu? Setahu saya untuk guru-guru yang mengajar.
Setahu saya untuk membuat musola atau masjid, setahu saya untuk kemaslahatan musola masjid, uang buat ditanya. Jadi bila sekretaris tadi itu adalah di antara kemaslahatan masjid atau musola tidak apa-apa. Namun dilakukan tidak masuk dalam kriterianya, sebagusnya alangkah lebih baiknya dikembalikan uang tadi, kita berikan kepada yang lebih berhak untuk menerimanya. Jadi ya, bila memang termasuk daripada orang yang menerima uang bagi tadi adalah dihukumkan halal, namun dilakukan akan lebih bagusnya dikembalikan kepada yang lebih berhak untuk menerimanya. Demikian, Allahu a'lam bishawab. Nah terus ada lagi Pak Ustadz, masih di wilayah uang boti itu Pak Ustadz, itu untuk guru ngaji. Guru ngaji itu sekarang kalau di musola itu ada juga Pak Ustadz dananya dari boti. Nah udah gitu jadi kayak laporan bohong gitu Pak Ustadz. Itu gimana Pak Ustadz? Ya, sama itu seperti itu. Jadi harus semuanya transparan, harus sesuai dengan keadaan uang masuk dan keluar dari musola atau masjid yang ada. Jadi tak boleh misalnya untuk guru ngajinya sekali pertemuan misalnya 100.000, kemudian di up menjadi 300.000, bisa kemana itu nggak boleh seperti itu. Jadi apa adanya. Bila dari pemerintah mendapatkan guru tadi, misalnya dapatnya sekali pertemuan 300.000, maka berikan langsung kepadanya. Jadi jangan sampai hal itu terjadi. Itulah yang disebut sebagai korupsi juga, dan wajib bagi orang yang melakukannya di samping 3 hal tadi, yang keempat tadi wajib mengembalikan uang tersebut kepada orang yang berhak menerima. Demikian Allah. Itu kan gimana ketuanya Pak Ustadz? Iya ketuanya yang punya hak gitu Pak Ustadz. Ya, setahu saya itu. Jadi saya juga misalkan tahu mau ngasih tahunya gimana Pak Ustadz? Saya itu ada musyawarah antara ketua, bendahara, wakil, sekretaris, bahkan anggota-anggotanya. Jadi wajib memegang dengan sangat kuat ajaran Rasulullah SAW. Sampaikan, Bapak Ketua, maaf, ini bukan hak kami, ini bukan hak kita. Tolong berikan kepada yang berhaknya siapa. Jadi mesti seperti itu. Jadi terima saja. Kenapa demikian? Itu di antara hal yang menjadikan seorang hamba Allah Subhanahu Wa Taala taubatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Pak Ustadz penjelasannya. Iya silakan. Kalau ingat taubat anak tua kayaknya susah sekali ya Pak. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana atau sejauh mana peranan orang tua mengarahkan anak untuk taubatan nasuha, tapi anak ini sudah berumah tangga. Jadi apakah masih wajib untuk mengingatkan? Karena mungkin kalau kita pengen itu udah arah ke mau sebenarnya taubatan nasuha itu udah benar-benar kepadanya. Tapi kita melihat anak kita yang sudah berumah tangga, misalnya saja dalam menjalankan waktu, keinginan apakah itu masih wajib? Kemudian baik. Namun ketika anak ini sudah berumah tangga tapi arah taubatan nasuhnya masih jauh, apakah masih ada kewajiban untuk kita orang tua untuk mengingatkan? Kemudian yang kedua, ketika si anak yang sudah berumah tangga mengalami masalah di rumah tangganya, lalu akan ada perceraian. Saya pernah mendengar ada teman yang berkata bahwa kalau kita membiarkan atau bahkan mendorong anak ini untuk bercerai, neraka katanya orang tua. Jadi agak takut juga ya. Tapi kalau didiamkan karena arahnya ke zina, maksud anak ini sudah tidak lagi sakinah mawaddah warahmah rumah tangganya, apa kita diamkan saja? Itu terima kasih. Jadi yang pertama, orang tua itu selama hayat
kandung badan ada kewajiban untuk terus mengingatkan putra-putrinya sekalipun sudah berumah tangga. Jadi wajib perempuan benar sholat. Nah, jangan lupa baca Quran. Nah, jangan lupa puasa Ramadan, itu punya wajib. Selama orang tua melihatnya dan mengetahuinya, mendengarnya, menyaksikannya, orang tua selama hayat masih di kandung badan ada kewajiban pada hukum agama untuk mengingatkan putra-putrinya sekalipun sudah berumah tangga. Kenapa demikian? Saudara kita saja, tetangga kita saja, teman baik kita saja yang dia lalai dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ada kewajiban untuk mengingatkannya. Misalnya ada teman dekat kita, dia akan sholat, dia akan puasa Ramadan, kita selaku teman baiknya wajib untuk mengingatkan itu orang yang memakan teman kita, apalagi putra putri kita, darah daging kita. Ya kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai orang beriman, qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jagalah diri kalian, jagalah istri kalian, jagalah suami kalian, jagalah anak-anak kalian. Dari apa? Dari siksa api neraka. Orang tua ada kewajiban selama hayat masih di kandung badan. Dia tahu, dia melihat, dia mendengar, dia menyaksikan, tetap dengan cara yang baik. Nah, tolong sholatnya sampai tidak. Dari siapa uangnya kalau bukan dari Allah? Dari siapa kerjaannya kalau bukan dari Allah? Syukur nikmatnya seperti itu, ada kewajiban terus. Yang kedua, darah daging. Bila ada seorang anak putra putri misalnya ke arah perceraian, apakah benar orang tua yang benar yang membiarkannya sampai bercerai, maka berarti pasti masuk dalam neraka. Tidak benar. Artinya selama orang tua mengetahuinya misalnya perceraiannya ada kemaslahatan untuk anak dan mantunya, atau misalnya dilanjutkan ada kemaslahatan untuk anak mantunya dan bahkan cucunya, maka orang tua lebih mengetahui berdasarkan ilmu agama dan pengalaman hidupnya, dikasih nasihat. Biasanya anak itu suka emosi, suka ego, udah masuk campur, kita orang tua tahu ini adalah kemaslahatannya untuk kalian berdua. Kalau diteruskan misalnya nanti khawatir, misalnya saya pernah lihat satu jamaah malu kepada saya, dia mengatakan, Ustaz gimana? Saya punya suami enteng tangannya, sudah gimana? Saya kasih uang, aku saya gampang tangannya untuk pukul katanya. Jadi gak boleh istrinya berbuat hal yang memang di matanya mungkin katanya salah. Misalnya cuma gara-gara kopinya baik, itu tidak bisa dipukul. Saya katakan itu sudah menyimpang dari hukum agama. Seorang suami wajib melindungi istrinya dari apapun. Seorang suami wajib menjaga dari ujung rambut sampai ujung kaki istrinya dari apapun yang membahayakan istrinya. Ini kalau satu bukan menjaga, menyakiti istrinya. Selama masih bisa dikatakan, bisa dibilang, bisa nasihati, teruskan rumah tangga kalian. Tapi bila tidak, lebih bagusnya adalah perceraian. Apalagi orang tua lebih mengetahui, dan orang tua firasatnya lebih tajam. Subhanallah, itu pengalaman saya. Ada orang tua mengadu kepada saya, Ustaz, saya yakin mantu saya selingkuh ini. Subhanallah, anaknya nggak tahu suaminya selingkuh, tapi ibunya tahu. Subhanallah, artinya apa? Orang tua itu firasatnya lebih tajam. Yang pada akhirnya saya katakan, kalau memang demikian, tolong katakan secara baik-baik kepada putri ibu. Tolong sampaikan kemaslahatan dan mudaratnya, disampaikan pada akhirnya benar. Ternyata mantunya selingkuh, berbuat zina di luar. Pada akhirnya
langsung ibunya, bapaknya langsung mengantarkan kemana? Langsung ke pengadilan. Untuk dilakukan diceraikan anak dengan si suaminya tadi. Subhanallah. Jadi manakala ada kemaslahatannya, orang tua melihat, orang tua boleh ikut campur kemaslahatan untuk agama, kemaslahatan untuk dunia. Kalau dibiarkan, nanti khawatir ini penyakit menular. Dia berzina dengan perempuan, dengan perempuan ini nanti khawatir kesehatan tidak punya anak. Jadi silahkan diperbolehkan orang tua ikut campur selama ada kemaslahatan agama. Yang kedua, ada kemaslahatan dunia, apalagi agama. Silahkan. Bila wajib bercerai, orang tua wajib memberikan saran. Baiknya cerai saja. Kenapa mah? Khawatir nanti kalau diteruskan begini, begitu, begini, begitu. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Pak Ustadz, kalau tetangga yang selingkuh gimana Pak Ustadz? Kita perlu ngebiarin kan takutnya dia malah ribut sama lakinya, sama bininya. Ya, kalau kita tahu ada saksinya, ada buktinya, ada 4 orang laki-laki yang melihatnya, menyaksikannya. Jadi kalau ada orang lain, maka wajib 4 orang saksi laki-laki yang melihatnya. Wajib 4 orang laki-laki yang menyaksikannya, menyaksikan dia masuk hotel, menyaksikan perzinahannya, tahu cara segala macamnya. 4 orang ini benar, ada buktinya, saksi benar, maka kita wajib memberikan dia informasi seperti itu. Tapi kalau kata orang, cuma kata orang saja, itu tidak diperbolehkan. Demikian Allah. Dia cuma ngobrol doang gitu sih Pak Ustadz, tapi di jalan gitu. Ya, Ngobrol di jalan. itu bukan salah ngobrol. Kaitan dengan obat dan nasihat tadi kan diantaranya menyesali tidak mengulangi lagi dan zikir-zikir yang dilakukan. Apakah ada sholat khusus untuk melakukan sholat taubat itu sendiri? Satu ya Pak Ustadz. Yang berkaitan yang terakhir dengan kita wajib untuk tidak wajib meminta maaf ketika kita sesama nas melakukan kesalahan dengan minta maaf, mengembalikan uang kalau ada pinjaman. Bagaimana kalau orang itu sudah meninggal? Kasih Pak Ustadz. Yang pertama tadi apakah ada sholat untuk taubat? Ya ada. Namanya sholat taubat. Niatnya usolli saja. Surahnya paling mudah saja. Rakaat pertama Al-Fatihah Al-Kafirun. Rakaat yang kedua Al-Fatihah Al-Ikhlas. Ini paling gampang, paling mudah mengerjakan sholat sunnah taubat. Setelah itu apa yang dibaca? Yang dibaca kalimat Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Dibaca sebanyak-banyaknya. Itu adalah kaifiyat sholat sunnah taubat yang paling mudah kita kerjakan berikut dengan zikirnya. Yang kedua adalah bagaimana bila ada tadi hal yang berkaitan dengan makhluk, dengan manusia lainnya. Tadi misalnya ada hutang, namun orang yang berikan kita hutang sudah berpulang ke rahmatullah, sudah meninggal dunia, tetap kita ada kewajiban untuk membayarnya. Apakah masih ada istrinya, apakah ada anaknya, atau cucunya, atau saudaranya, kita cari. Bila tidak ada sama sekali, istrinya tidak ada, istrinya, anaknya tidak ada, kita nggak tahu kemana saudara-saudaranya, maka uang tadi kita sedekahkan dan minta kepada Allah agar pahala yang kita pinjam dari uang dari orang yang sudah meninggal tadi, Allah berikan kepada dia yang sudah meninggal tersebut. Misalnya kita pinjam 10 juta, pas kita ada uang yang mengembalikan, tahu-tahu ini orang meninggal dunia. Ini orang hidup sekarang di Jakarta. Kita nggak tahu siapa istrinya, siapa anaknya, siapa kerabatnya. Kita nggak tahu sama sekali. Sudah sedekahkan 10 juta tadi, kemudian kita angkat tangan, ya Allah, ini adalah uang kita, ya Allah. Saya berhutang kepada ya Allah, ini uang dia, ya Allah. 10 juta rupiah, ya Allah.
Ya Allah, tolong sampaikan ya Allah pahala sedekah uang ini kepada dia yang memilikinya. Sebutkan namanya fulan bin fulan. Berikan Allah Alhamdulillah. Nilainya itu kan setiap tahun mengalami Perubahan. perubahan. Iya. Apakah nilai yang Iya. kita berikan sesuai dengan pinjaman kita atau Iya. sesuai dengan nilai yang berlaku di tahun yang Iya, sesuai dengan nominal yang kita pinjam awal pertama kali. Misalnya kita pinjam 10 juta tahun 2002 misalnya. Sekarang sudah 2026. 25 ya. 25. Dan nominalnya adalah 10 juta tidak berubah. Ya. Sama dengan emas. Kita pinjam emasnya 10 gram. Nanti kita kembalikan 10 gram juga. Seperti itu. Ini kan Allah Ta'ala besar. Jadi Pak Ustadz tanya, kalau misalkan ada bilang kalau orang tua sudah meninggal, kalau anak melakukan menjaga sedekah, pahalanya ke orang tua. Setiap kebaikan, pahalanya nyampe ke orang tua. Tapi kalau anak itu berbuat dosa, itu bagaimana Pak Ustadz? Ya, ada sebuah hadis dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bila ada orang tua yang sudah meninggal dunia, kemudian anak sudah berbuat baik, anaknya baca Quran, anaknya qiyamul lail, anaknya sholat sunnah qadiyah ba'diyah, sholat sunnah alhasil, anaknya sudah menjadi orang yang baik dalam agama, sudah menjadi orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang tua di alam barzahnya sangat senang. Subhanallah. Ini keterangan ada di kitab Ar-Ruh yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah. Beliau menukil hadis dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila ada seorang tua yang meninggal dunia kemudian masih memiliki anak di alam dunia, yang ini anak di alam dunia sudah menjadi orang yang bakti kepada Allah, taat kepada Allah, maka orang tuanya di alam barzahnya sangat gembira. Namun bila anaknya masih berbuat dosa, masih berbuat maksiat, maka ini orang tua mendoakan anak tadi dengan kalimat, ya Allah, jangan kau matikan anak-anak aku sebelum dia kembali kepada Engkau ya Allah dengan taubat dan nasuha. Subhanallah. Ini keterangan ada di kitab Ar-Ruh yang dikarang oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Artinya kita makanya ada reward dari malaikat ke orang tua kita di alam barzah. Setiap kita punya amal-amal kebaikan atau keburukan, itu adalah laporan, dilaporkan kepada orang tua kita di alam barzah mereka semua. Makanya kita selaku anak yang ditinggal orang tua yang baik dan saleh berupaya semaksimal mungkin keseharian kita isi dengan ibadah dan takwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar orang tua kita di alam barzah selalu mendapatkan laporan yang baik dari malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian Allah Ta'ala bisawab. Yes. motifnya dong untuk kita benar-benar taubat dan nasuha, apa sih doanya? Ya. Yang pertama adalah setiap berbuat dosa cepat-cepat taubat. Setiap berbuat dosa cepat-cepat taubat. Sekalipun pernah kita berbuat dosa, astagfirullahaladzim ya Allah, maafin. Astagfirullahaladzim ya Allah, maafin ya Allah. Astagfirullahaladzim ya Allah, maafin. Pokoknya kiatnya yang pertama tadi, setiap berbuat dosa istighfar. Astagfirullahaladzim. Minimal astagfirullah. Kata Rabbi firli wa tub alayya. Rabbi firli wa tub alayya. Kemudian apakah ada doanya agar Allah menahan diri kita tidak berbuat dosa? Ada. Di antaranya apa? Di antaranya hati kita berkeinginan keras untuk selalu dalam koridor mengikuti ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian doanya apa? Doanya selalu kita mohon kepada Allah dengan kalimat Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Dibaca setiap kali selesai setiap fardu, minimal sekali jangan tiga. Doa tadi Rabbana la tuzigh qulubana, ya Allah janganlah
setelah engkau simpangkan hati kami, setelah engkau berikan kami hidup, ya Allah, ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah, ya Allah berikanlah pada kami rahmat-Mu, innaka antal wahhab. Jadi kita dianjurkan oleh para ulama, di antara kiat doanya adalah kita baca satu kali setelah sembahyang fardu. Tadi doa yang sangat populer yaitu Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Itu di antara kiat agar kita setiap ibadah yang kita kerjakan terus kita kerjakan sampai datang kematian kita, dan Allah hindarkan dari berbagai macam dosa dan maksiat. Kemudian yang kedua apa lagi? Yang kedua, perbanyak membaca Al-Quran. Perbanyak membaca Al-Quran. Keseharian kita minimal itu satu ain kita wajibkan diri kita untuk membaca Al-Quran. Ada ulama yang sampai sehari satu juz, ada ulama yang sampai satu hari khatam Quran. Subhanallah. Ada ulama yang satu rakaat itu khatam Quran. Subhanallah. Saya satu rakaat. Ada ulama yang sampai sehari 8 kali khatam Quran. Subhanallah. Artinya apa? Di antara kiat yang kita lakukan dari berbuat dosa berbuat maksiat tadi, di antaranya yang kedua, kita lazimkan diri kita untuk terus-menerus membaca Al-Quran. Demikian Allah Subhanahu. Ya, silakan. Kita sebagai orang tua gitu Pak Ustaz, memiliki anak laki-laki yang sudah berumah tangga. Saat belum berumah tangga, dia sangat cukup membahagiakan orang tuanya. Setelah berumah tangga, dia membahagiakan istrinya. Karena sebagai orang tua, karena memiliki anak laki-laki itu, ngomonglah gitu. Ini mama kamu, tanggung jawab kamu masih banyak sama mama gitu. Nah, terus jadi si anak ini akhirnya membagi Ustaz. Penghasilannya satu dibagi dua. Untuk mamanya separoh, untuk istrinya separoh. Nah, istrinya yang tadinya dibahagiakan protes. Kok separoh? Mana? Ya, dikasih ke mama. Kan mama kamu udah makan juga di sini. Gini gitu. Nah, bagaimana sikap si suami ini kok akhirnya? Iya. Jadi sikap si anak tadi kepada ibunya, si suami kepada istrinya. Kata Rasulullah SAW, istri yang terbaik, istri yang soleha, istri yang mendukung suaminya untuk takwa kepada Allah yang pertama. Yang kedua, untuk taat kepada Rasulullah. Yang ketiga, untuk bakti kepada kedua orang tuanya. Jadi istri yang baik, yang terbaik, yang soleha pertama, mendukung suaminya untuk terus-menerus taat kepada Allah. Yang kedua, taat kepada Nabi Muhammad. Yang ketiga, bakti kepada kedua orang tuanya. Barulah ini istri yang terbaik pada pandangan agama, istri yang saleh. Namun bila ada istri yang cemburu dengan berbuat baiknya suami kepada orang tuanya, ini suaminya perlu kembali mendidiknya pada urusan agamanya. Kenapa demikian? Karena seorang anak laki-laki itu bakti kepada kedua orang tuanya sampai akhir dari orang tuanya dunia. Jadi tidak ada batasan sekali. Jadi bila si istri demikian keadaannya, suaminya wajib mendidik kembali agar dia mengerti pada hukum-hukum agama. Demikian Allah SWT. Tapi maaf Pak Ustadz, kan ada yang
menyampaikan kalau ibu, kakak, adik, saudara itu kan masih bagian dari keluarganya. Sementara kalau istri itu luar orang luar ibarat kata. Nah, ada yang pernah saya dengar tetap diutamakan ketika rezeki memang belum banyak, istri lebih utama. Tapi memang pengabdian sama orang tua tidak bisa diabaikan. Jadi itu bagaimana Pak Ustadz? Iya. Jadi selama si suami atau si anak tadi penghasilannya pas-pasan, kalau kita mengetahui orang tua itu dan keluarga itu, istri anak itu pembawa rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan menjadi penyebab bertambah rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia yakin seorang anak demikian atau seorang suami demikian, pasti rezeki yang dia bagi dari pas-pasan, pasti dengan berbaginya kepada orang tuanya, berbagi pada istri anaknya, pasti ada grafik penambahan setiap bulannya atau setiap tahunnya. Subhanallah, bisa sudah ketiga. Jadi manakala ada seorang istri yang mencegah suaminya pada masa sulitnya, apalagi di masa senangnya, ini menjadi satu bahan pertanyaan. Bila ada seorang istri mencegah suaminya di masa sulitnya untuk berbagi uang kepada orang tuanya, apalagi di masa senangnya. Pas sudah kaya raya, ibunya diabaikan, orang tuanya diabaikan. Di masa susahnya saja, si istri sudah dididik oleh suami sendiri tadi untuk tidak mau berbagi uang kepada orang tua si suami tadi. Cuma yang menjadi masalah yang kedua adalah jangan bincang, jangan hanya orang tua suami saja, juga orang tua si istri juga wajib dua-duanya. Jadi orang tua kandung dengan mertuanya, semua lagi ibunya, semua demikian Allah. Jadi kita wajib yakin, semakin kita berdaya kepada orang tua dan kepada istri anak, semakin Allah berikan tambah uang yang kita miliki. Jadi bukan berkurang, semakin bertambah. Saya yakin orang tua pasti mendoakan, saya yakin pasti istri yang soleh mendoakan. Karena suaminya dapat rezeki yang halal, yang banyak, orang tua demikian. Allah besar. Ini dikasih nama lagi, ini gak dikasih. Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد اذا رضيت ولك الحمد بعد رضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والارض. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك. حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. يا ذا الجلال والاكرام يا ارحم الراحمين. bersama-sama Rabbi ighfirli walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi ighfirli walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi ighfirli walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sallallahu alaihi wasallam.
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kita bersama-sama subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu